Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Setiawan Jorgi. Saya salah satu guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 3 Semendawai Timur. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK UIN Raden Patah Palembang. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja di SMP Negeri 3 Semendawai Timur pada kelas 8 dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut video praktik uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin doa. Kemudian silakan baca surat Al-Fatihah bersama-sama. Ayo. Oke, apakah semua siswa hadir hari ini? Alhamdulillah. Kemarin kita belajar tentang apa? Pertemuan sebelumnya membahas tentang sholat jenazah. Ada yang masih ingat tata caranya? Silakan. Tata cara sholat. Pertama, berdiri disertai jenazah. Dua, takbir 4 kali. Tapi yang pertama membaca surat Al-Fatihah. Ya. Yang kedua membaca sholawat. Ya. Yang ketiga mendoakan jenazah. Ya. Yang keempat membaca. Ketiga yang terakhir salam. Oke, alhamdulillah. Masih ingat ya bacaan sebelumnya ya? Sekarang Bapak mau tanya, apa kitab kalian? Al-Quran. Jadi materi kita hari ini adalah iman kepada kitab Allah. Tapi sebelum kita masuk materi, ada beberapa hal yang harus kalian pahami, yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang harus dicapai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah beriman. Tahu ya beriman ya? Ya, beriman kepada Allah. Ya, ini profil pelajar Pancasila yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini. Ya. Kemudian ada lagi tujuan pembelajaran. Jadi selain profil pelajar Pancasila, ada tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan
materi. Yang pertama, makna iman kepada kitab. Itu yang pertama. Jadi kalian harus tahu apa itu makna iman kepada kitab Allah. Nah, ini tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Oke. Sekarang Bapak mau tanya. Berapa jumlah kitab yang diturunkan oleh Allah? Ada 4. Apa saja? Silakan. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Oke, jadi kitabnya ada 4. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Oke, sekarang Bapak mau membagi kelompok. Kita akan melaksanakan diskusi. Berhubung tadi nama kitabnya ada 4, berarti kita bagi kelompoknya menjadi 4. Baris di sana kelompok Taurat, baris ini kelompok Zabur, ini kelompok Injil, ini kelompok Al-Quran. Silakan merapatkan barisan ke kelompoknya. Sudah ya? Bapak punya video, silakan ditonton, kemudian dicatat hal-hal penting yang ada di video sesuai kelompok kalian masing-masing. Paham perintahnya? Selanjutnya, iman dan kitab Allah. Iman artinya percaya. Iman berasal daripada amana, imanan yang artinya percaya dengan seperti. Iman Allah artinya kita mempercayai dengan sepenuh hati kita bahwa kitab yang diturunkan oleh Allah kepada kita adanya sebagai pedoman hidup kita agar dapat meraih kebahagiaan hidupnya maupun di akhirat. Kita dunia dan percaya dengan kitab Allah dan pasti pula kami yang memberi hari. Oke. Setelah tadi video yang berisi materi tentang iman kepada kitab Allah. Selain di video, ada di buku teks Didikan Agama Islam kelas 8 halaman 36. Silakan dibuka. Halaman 36. Di situ juga ada materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Silakan nanti dibaca. Ya. Bapak punya LKPD. LKPD. LKPD-nya apa? LKPD lembar kerja peserta didik. Jadi kalian nanti berdiskusi untuk mengerjakan LKPD ini. Ini kelompok Taurat. Ini kelompok Zabur. Ini kelompok Injil. Ini kelompok Al-Quran. Jadi Bapak ulangi tugasnya. Dari video yang kalian tonton, dari materi yang kalian baca di buku, silakan catat hal-hal pentingnya di LKPD. Contoh, kitab Taurat.
Nabinya siapa yang menerima? Tuliskan di LKPD. Nabi yang menerima kitab Taurat. Paham? Paham? Oke, silakan mulai berdiskusi. Oke, selesai? Saya. Sekarang kalau sudah selesai, silakan nanti bergantian kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok Al-Quran, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Al-Quran akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan disampaikan oleh teman kami, yaitu Sudah Hadir. Berikut hasil diskusi dari kelompok kami. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul. Yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurnaan dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya Dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran surat Al-Imran ayat surat 3 ayat 3. Secara umum, pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran adalah satu, akidah, keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, akhlak, budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembina, Allah mulia dan menghindari akhlak tercela. Tiga, ibadah, yaitu berkaitan dengan tata cara ibadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Empat, muamalah, yaitu berkaitan dengan tata cara hubungan kepada sesama manusia. Tarik sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulunya. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok Al-Quran. Kelompok lain ada yang mau bertanya? Silakan Fajar dari kelompok Zabur. Berapa lama proses diturunkannya Al-Quran? Silakan dijawab. Selama diturunkannya Al-Quran selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Proses diturunkannya Al-Quran selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya, ada pertanyaan lain? Cukup? Silakan ditutup. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduknya. Kasih tepuk tangan.
Oke, diskusi kita selesai. Ya. Kira-kira ada yang masih bingung atau belum paham nggak tentang materi kita hari ini? Paham? Oh ya, sekarang untuk LKPD-nya silakan dikumpulkan. Oke, kalau paham, sekarang Bapak yang mau bertanya. Berapa Allah menurunkan kitab? 4 kitab yang wajib kita ketahui. Yang pertama kitab Taurat. Kepada siapa kitab Taurat diturunkan? Nabi Musa alaihissalam. Isinya tentang apa? Ajaran dan hukum. Jadi Taurat itu berisi ajaran dan hukum. Kitab yang kedua? Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam. Isinya tentang apa? Nyanyian dan pujian. Jadi isinya hanya sebatas nyanyian dan pujian, nggak ada yang lain ya. Kemudian kitab yang ketiga, kitab kepada Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Tentang apa? Ajaran kasih sayang dan perdamaian dan tentang keesaan Allah. Lebih lengkap dari kitab sebelumnya karena lebih di situ ada ajaran, ada apa tadi? Kasih sayang, pelajaran tentang kasih sayang, ada pelajaran tentang perdamaian dan keesaan Allah. Terakhir Al-Quran. Kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus Nabi terakhir, yaitu Nabi kita semua. Al-Quran berisi tentang apa? Pedoman hidup bagi seluruh umat manusia saat bersama. Al-Quran berisi tentang pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Yang jelas, Al-Quran itu bisa menjadi tuntunan bagi semua orang dan seumur hidup sampai akhir zaman. Pinter. Minggu depan kita akan belajar tentang hikmah beriman kepada Al-Quran. Oke, sebelum Bapak tutup, marilah kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi.